من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita senantiasa panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan subuh ini kita bisa melaksanakan sama-sama sholat ibadah berjamaah subuh dan dilanjutkan dengan kajian taklim merupakan satu kewajiban kita untuk senantiasa thalabul ilmi madal hayat sepanjang hayat. Dan ilmu adalah taman-taman surga yang ada di muka bumi ini, di mana di sana berkumpul para malaikat mengembangkan sayapnya dan berdoa memintakan ampun bagi orang yang thalabul ilmi. Dan Allah juga menurunkan rahmatnya untuk orang-orang yang berkumpul dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian Sirah Nabawiyah yang tidak fikih Sirah An-Nabawiyah ma'an ziyarati tarikh ila fahal al-Rashidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Muti. Nafa'an ini bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah memberikan karunia pahala pada para ulama yang kita, terus kita tidak juga tidak bisa mengambil manfaatnya untuk takluk kita kepada Allah. Mensalkan ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang dua peristiwa dakwah yang berakhir dengan kesahihan para dai, yaitu di peristiwa Awadi dan peristiwa Birul Maunah. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi pada peristiwa pengusiran Bani Nadir. Jadi seperti kita ketahui sebelumnya, di Madinah itu ada 3 bani ya, yang orang komunitas Yahudi yang mereka datang mendekat tinggal di Madinah di Yasrib pada saat itu sebelum dimakan Madinah. Mereka berharap menunggu datangnya seorang Rasul ya, yang berharap Rasul itu atau Nabi terakhir keluar dari keturunan dia, keturunan mereka. Karena dalam kitab-kitab mereka disebutkan bahwa nanti akan ada Rasul berada dalam tempat yang disebutkan ya, kebun kurma dan lain-lain yang itu mirip dengan Yasrib dan Khaybar. Sehingga sebagai orang itu ada yang di Khaybar dan ada yang di Yasrib. Nah, 3 Yasrib itu adalah Bani Qaynuqa, Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Nah, yang sedangkan Bani Qaynuqa itu kan sudah kemarin dibahas dan diusir ya, karena melakukan pelecehan ya, pada seorang muslimah dan terjadi hampir peperangan. Nah, selanjutnya adalah kejadian yang berkaitan dengan Bani Nadir. Jadi disebutkan di sini dalam riwayat Ibnu Sa'ad bahwa Rasulullah SAW yang keluar ke Kuba dan sholat serta mendatangi Bani Nadir. Nah, jadi ini ada kenapa berarti Bani Nadir ada Rasulullah lobby meminta bantuan tentang permasalahan yang terjadi setelah di rumah Unah. Karena di rumah itu ada seorang sahabat yang selamat ya, dari rombongan itu 70-nya syahid itu selamat pulang dan di tengah jalan melihat ada orang musyrik yang mereka sangka itu adalah kelompok yang menyerang para dai Rasulullah. Akhirnya dibunuhlah orang itu. Ternyata yang dibunuh itulah orang dari Bani Amir yang sudah ada perjanjian. Berarti kan harus dibayar, enggak ada hiatnya kalau sudah membunuh. Nah, Bani Amir ini mempunyai hubungan dekat dengan Bani Nadir. Jadi Rasulullah datang kepada dia untuk minta bantuan untuk bisa melobi. Nah, karena di sini disebutkan bahkan al-bayna Bani Nadir wa bayna Bani Amir ya abdul bahalafun. Jadi ada perjanjian, ada kedekatan, persekutuan. Dan ketika ditanyakan itu mereka mengatakan ya saya akan melakukan itu di depan Rasulullah ya. Naf'alu ya Aba Qasim ma ahbabta. Ya, jadi di sana kan tidak disebutkan Rasulullah kan? Karena mereka tidak percaya dengan Rasulullah. Jadi ini Abi Qasim terbelah. Nah, ternyata apa yang dikatakan Bani Nadir itu dihafal Rasulullah seperti itu, tapi di belakang mereka itu melakukan pengkhianatan, jadi melakukan perencanaan. Dan disebutkan di sini seorangnya adalah Amr bin
kisah An-Nadiri ya, bahwa dia akan naik ke atas dan akan melemparkan batu. Jadi Rasulullah lagi ngobrol dengan petinggi Bani Nadir itu di dekat tembok itu, kayak mengerak-ngerak mau melempar batu ke Rasulullah sehingga bisa membunuh Rasulullah. Ini kesempatannya kembali mereka untuk menghabisi Rasulullah. Namun dari orang Yahudi yang lain ya disebutkan bahwa disebutkan di sini Salam bin Maskar. Jadi orang Yahudi itu memberikan peringatan, la taf'alu wallahi la yukhbiranna bima hamamtum bihi. Jangan lakukan karena nanti akan diberitahu tuh gosip itu ya tentang yang tidak ini. Jadi prinsipnya orang Yahudi juga seperti yakin bahwa ini Nabi, berarti kan ada yang memberitahunya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala atau yang diberikan misalkan oleh para malaikat. Ya, jadi karena kesombongannya aja mereka merasa intelektual, karena merasa punya kitab, mereka tidak mau beriman. Tapi sebetulnya dia ada keyakinannya, ada keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh orang masa oleh temannya itu akan diketahui oleh Rasulullah SAW. Ada yang mengabarkan, berarti mengabarkan siapa? Ya Allah, bukannya melalui para malaikatnya. Pasti itu akan ketahui. Dan pengkhianatan ini katanya Nabi ahli alladzi bainana wa bainahu. Ini pengkhianatan ini akan memutuskan perjanjian. Karena kan sebelumnya orang Bani Nadir sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah ketika Rasulullah datang ke Madinah itu. Mereka akan bersekutu, artinya tidak akan terjadi peperangan, bahkan yang saling membantu. Ya. Tapi sebetulnya mereka ini menunjukkan bahwa mereka tidak ikhlas atau tidak rela dalam perjanjian yang terpaksa. Jadi ketika ada kesempatan mereka akan melakukan pembunuhan atau pengkhianatan kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata Allah memberikan mengabarkan kejadian kepada Rasulullah sehingga Rasulullah segera pulang kembali ke Madinah. Dan dipertanyakan kepada sahabat yang menemani Rasulullah ke Madinah itu, kenapa Rasulullah cepat pulang? Sesungguhnya bahwa mereka sudah melakukan pengkhianatan, mereka merencanakan pembunuhan. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat kembali ke Madinah, menyiapkan para sahabat dan mengutus sahabat kepada Bani Nadir mengatakan bahwa ini sudah terjadi pengkhianatan, maka Bani Nadir diusir dari Madinah, ya, diusir, diberikan waktu 10 hari, ya, silakan berkemas, ya, karena ini sudah memutuskan perjanjian dengan merencanakan pembunuhan tersebut, maka mereka diusir, ya. Diberikan waktu 10 hari. Nah, ketika mereka sedang berkemas itu sudah siap-siap, karena mereka merasa salah kan, bahwa ya ketahuan makarnya itu. Nah, daripada perang kan mereka juga tidak berani. Akhirnya mereka berkemas mau pindah ya dari bentengnya. Itu datanglah Abdullah bin Ubay ke sana. Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa jangan keluar katanya. Kami punya 2000 tentara kata Abdullah bin Ubay. Karena kan Abdullah Ubay itu merupakan sekutu lamanya sebelumnya kan. Nanti kami akan membela engkau katanya. Tapi ternyata akhirnya mereka bertahan di benteng itu. Nah, sehingga Rasulullah SAW menggerakkan para sahabat untuk menghukum Bani Nadir, ya. Dan terjadilah perlawanan karena mereka itu tidak berani keluar. Mereka hanya dari benteng aja melempar panah, batu dan lain-lain, ya. Dan hukuman cukup lama sehingga akhirnya Rasulullah SAW melakukan pembakaran terhadap ladang kurma mereka, gitu ya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi ya mencerca ya Muhammad qad kunta tanha 'anil fasad, ya, engkau sudah melarang sih melakukan perusakan itu gitu ya, kenapa sekarang melakukan itu gitu kan ya. Nah, tapi Allah menurunkan wahyunya dari surat Al-Hasr itu, wa min seperti ma qattum min dinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillahi wa yuzil fasiqin. Ini sudah diizinkan oleh Allah untuk merendahkan, untuk menghinakan orang-orang fasik, ya, di surat Al-Hasr.
Jadi sana ada yang dipotong itu sudah semuanya dihancurkan, hanya sebagai pembelajaran saja bagi mereka, ya, sisanya tetap dibiarkan. Akhirnya mereka menyerah, dan ketika menyerah itu Rasulullah memberikan pengampunan. Nah ini sudah pengkhianat membunuh, Rasulullah masih memberikan pengampunan. Boleh keluar, tapi keluarnya itu hanya bisa membawa harta yang bisa dibawa oleh unta. Jadi kalau sebelumnya kan udah semua, sekarang hanya dibeli unta aja gitu, karena tidak boleh membawa senjata. Akhirnya mereka ya dengan terhina keluar dan membawa barang-barang yang dibawa, yang bisa dibawa dengan unta, ya, kecuali senjata yang ditinggalkan. Mereka menuju ke Khaybar dan Syam. Nah inilah akhir dari pengkhianatan Bani Nadir yang sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, tapi yang mereka mengkhianati. Sebelumnya sudah diberikan pengkhianatan ini, atau pengkhianatan akhirnya menjadikan kehinaan dari mereka ini, ya sudah tercantum sebenarnya dalam ayat Al-Quran. Ya di sini, innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi sudah dilaknat orang Bani Israil itu karena kekafirannya itu, yang kafir ya, keingkarannya itu atas lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Ya kalau mereka yang bermaksiat, yang melampaui batas. Nah, dari tiga itu sudah dua yang tersingkir dari sekitar Madinah, ya, karena mereka yang berkhianat dan melakukan perencanaan yang sebetulnya dimunculkan oleh karena kedengkian dan dendam bagi mereka, yang akhirnya kedudukan mereka yang sebelumnya secara ekonomi menguasai Yasrib, yang menguasai kaum Ansor, Aus dan Khazraj, mengendalikan, bahkan mereka bisa hidup karena pertentangan Aus dan Khazraj, yang satu menyuplai Aus dan satu lagi Khazraj, yang mereka bahkan melakukan riba, yang para petinggi dari Khazraj dan Aus itu kan banyak yang berhutang pada mereka. Jadi secara ekonomi mereka menguasai, tapi dengan adanya Rasulullah mereka tidak bisa apa-apa lagi. Apalagi ketika Rasulullah sudah menurunkan daripada satu dari Allah tentang hukum riba, yang akhirnya ya kekuasaan ekonomi mereka semakin terkikis. Dan ketika mereka mau melakukan pengkhianatan, ternyata tidak berhasil. Nah dari sini ada beberapa hal yang perlu kita inginkan. Adalah yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW diberikan kabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat tertentu memang Allah itu memberikan pertolongan secara langsung kepada Rasulullah SAW. Ini sebagai suatu mukjizat yang diberikan. Ini bukan feeling ya. Memang ada yang mengatakan dari beberapa hadis ini kan feeling dari Rasulullah SAW, kewaspadaan. Tapi sebetulnya ini adalah mukjizat yang Allah berikan bahwa ini akan terjadi pengkhianatan dari Bani Nadir, dan ini adalah janji dari Allah bahwa Allah akan senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Bahwa Allah ya'simuka minan nas. Jadi Rasulullah itu tidak akan terbunuh oleh manusia ya. Jadi ketika wafatnya normal, karena ada Nabi yang terbunuh ya, Nabi yang dijaga, tapi khusus Rasulullah SAW sudah dijanjikan Allah akan dijaga, sehingga diberikan kabar ketika para sahabat dan Rasulullah itu kalau secara manusia tidak menyadari. Nah, ini mukjizat yang Allah turunkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan hukum tadi ya, membakar ladang ya. Di sini surat Al-Asr ini para fuqaha yang kebanyakan memperbolehkan dengan kondisi itu kemaslahatan. Di sini yang mazhab seperti Nafi, Mawali Umar, Imam Malik, ya As-Sawri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, wa jumhur fuqaha. Jadi mereka mengatakan ini boleh berhakat dengan syajar al-kubar wa ihya ida in qala maslahah, karena kemaslahatan. Jadi ini kalau ada kemaslahatan ya, jadi kalau terpaksa gitu kan, kalau tidak ada kemaslahatan tiba-tiba bilang langsung main bakar aja itu tidak boleh. Jadi ini karena sesuatu untuk perang. Tapi ada juga para sebagian dari ulama mengatakan seperti Imam Lais, Sa'ad bin Abi Sauri, Yawan Auza'i itu mengatakan
tidak boleh gitu kan Islam. Tapi kalau kita lihat dari ayatnya ada yang dari kisah Abu Bakar kita pernah ya ketika terjadi peperangan ya Tulaihah ketika melalui palsu ya, itu juga ada hanya melakukan pembakaran pada logistik ya, kalau logistik kan logistik pendukung itu pada kondisi yang sangat terpaksa untuk masalah ketika tidak ada jalan lagi. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW bisa dalam peperangan ini pada akhirnya kan menjadi perang otak langsung. Nah, dan Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah rampasan perang yang itu disebut dengan fight. Fight itu adalah rampasan peperangan yang tidak melalui kontak senjata, gitu kan ya. Jadi disebutkan wa ma afa'allahu ala rasulih minhum fama ursatun alaihi min khairin wala rikahin. Jadi tidak ada perang, tidak ada kuda, tidak ini. Nah ini adalah pembagiannya silakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada saat membaginya hanya kepada kaum muhajirin ya, Ansor itu tidak diberikan kecuali hanya 2 orang yang sangat miskin ya. Karena di sini ada kemaslahatan dalam pembagian itu adalah ketika dulatan banyak agnia. Nah, jadi agnia ini jangan sampai harta itu berputar pada orang-orang yang kaya saja ya, dalam suatu pasar itu. Nah ini adalah kebijakan Rasulullah SAW yang tentunya tetap dia memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan sehingga harta-harta itu tidak berputar pada orang-orang yang kaya saja, tapi juga diberikan kepada miskin. Karena ketika terjadi disparitas atau kesejahteraan sosial yang terlalu tinggi itu kan menunjukkan ketidakadilan, gitu kan. Biasanya pelanggan ini. Nah, Islam itu tetap memberikan hak pribadi yang untuk mereka bisa kaya, ada miskin. Tapi bagaimana yang miskin ini jangan terlalu miskin? Kan tidak ada pembagian orang kaya pada miskin. Ada perbedaan hak maklum ya. Ada zakat ya. Ada juga di sini dalam ghanimah sehingga ataupun pak sehingga mereka itu tidak terjadinya ya dari kesejahteraan sosial itu mengakibatkan kecemburuan sosial dan bahkan tidak kekacauan. Jadi kalau yang kaya semakin kaya dan miskin semakin terpisah, gitu kan ya. Mereka yang kaya tidak peduli. Nah disinilah keadilan Islam. Itulah 3 hal yang disebutkan dalam kejadian pengisian Bani Nadir ya. Jadi pengkhianatan yang kedua dari kaum Yahudi yang berada di sekitar Madinah. Selanjutnya adalah dan itu terjadi pada tahun ke-4 ya, tahun ke-4 Hijriah setelah perang ya, setelah perang kan ada misi dakwah dan terjadi pengusir Bani Nadir. Dan 1 bulan setelah itu Rasulullah SAW terjadi yang disebut dengan perang ya, perang Ghazwah Dzatul Riqa ya. Riqa itu sobekan kain ya. Jadi di sini adalah perang yang sangat sulit dibayangkan. Ini kelanjutan dari ketika Rasulullah SAW mengirimkan dai di Maunah yang sebelumnya. Kan di itu ada 70 sahabat yang dibunuh. Nah ini kan mereka berdakwah kok yang tidak bawa senjata tidak ini dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim dengan beliau itu mengirim tentara ya, untuk melakukan pembalasan atau melakukan hukuman kepada Bani di sana di Najd ya. Dan ketika datang ke sana Rasulullah SAW ini perjalanannya cukup jauh ya, dan ternyata mereka yang melakukan pembunuhan kepada para dai itu sebetulnya lebih banyak pasukannya ya. Tapi kalau mereka itu sebetulnya merasakan bahwa tidak ada keyakinan yang benaran, ketika datang Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, isi pasukan rasa ketakutan ya pada mereka. Akhirnya mereka menyingkir ya. Jadi menyingkir menjauh dari Rasulullah SAW. Dan ini menjadikan kemenangan dari perang Dzatul Riqa. Jadi tidak terjadi kontak senjata. Jadi mereka disuruh ya kabur lah gitu ya, meninggalkan pemukiman. Kalau di sana kan pemukiman itu banyak yang tidak kan memadai, jadi tidak seperti kota Madinah atau Mekah itu kan ada yang membangun rumah-rumah. Ada juga pemukiman itu memang pakai tenda-tenda aja.
ya Bani itu. Dan mereka ketika suatu saat bisa pindah gitu kan, makanya ini mereka akhirnya menyingkir jauh dari Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pukulan kepada mereka bahwa orang yang menghalangi dakwah, ternyata kan mereka ketika dihadapkan dengan tentara Rasulullah SAW, mereka tidak tidak ada keberanian. Jadi berani kepada para dai, para ustaz-ustaz yang guru-guru yang memang tidak dipersiapkan pada saat itu untuk peperangan. Gitu kan, ketika diajak peperangan yang aslinya dengan pasukan yang siap berperang, mereka tidak berani. Gitu kan, ya. Ya, disusupilah rasa ketakutan ya, dalam diri mereka. Di sini banyak sekali di Jericho ini peristiwa-peristiwa yang bisa diambil ibrahnya. Yang pertama adalah peristiwa ini adalah disebut dari Jericho, itu disebutkan oleh Musa al-Asani. Jadi ketika itu ya kharajna Rasulullah SAW Bigotwan sita ya nafal bainana ba'ir ya. Jadi 6 orang itu satu unta, jadi gantian gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan idealnya kan satu unta bareng satu orang, ini satu unta bergantian. Jadi kalau 10 menit lewat misalkan setengah jam gantian gitu ya. Bahkan aja mereka berjalan sampai sepatunya kan hancur. Nah ketika kakinya pecah-pecah, mereka akhirnya dibalut dengan kain. Nah itu disebut dengan Jericho ya, karena di sini ada pecahan-pecahan kain pecah. Ini menunjukkan bagaimana sulitnya dalam peperangan ini. Dan tetapi kesulitan itu tidak meruntuhkan tekadnya. Ya tidak banyak menuntuk. Ya kalau ini kan sekarang seragamnya, langsungnya, senjatanya dan lain-lain itu kan dituntut untuk dipenuhi. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW para sahabat tidak untuk itu. Mereka kalau siap perang aja gitu kan. Walaupun dengan begitu kekurangan dan transportasi, bayangkan itu berjalan di gurun pasir dengan kondisi yang sangat panas. Ya, dengan kita orang yang berada di tropis, orang di gurun pasir sendiri kalau berjalan tetap saja kan merasa kepanasan, ya, yang hancur, ya, yang namanya sendal sepatu itu, yang akhirnya mereka pakai kain yang dibuat dari kaki. Ini kekuatan yang seperti ini, kekuatan yang tekad, ya, yang bisa menggetarkan kepada musuh-musuh mereka. Ya. Bayangkan dengan kekuatan seperti itu kan yang akan dilihat kekuatan mentalitasnya, gitu kan. Jadi kalau sekarang kita lihat seperti di Palestina juga kan persenjataan lengkap dan ini dari orang Israel. Tapi kalau sudah ada ketakutan, mentalnya sudah terbentuk, jadi mereka kan barang-barang aja, barang-barang masuk di kendaraan lapis baja, bersembunyi di bawah benteng-benteng. Mereka tidak berani kalau berperang sama musuh karena ketakutan. Ini bisa dilihat dalam Jericho ini, ya. Orang-orang sahabat dengan kekurangan seperti itu, mereka bisa tetap ini menggetarkan musuh. Orang-orang itu akhirnya kan mundur, gitu kan. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan sholat khawf di sini. Ya, yang sholat khawf ini di surat Al-Imran ya disebutkan itu yang dua baris ya. Jadi pertama Rasulullah mengimami para sahabat ya satu rakaat, yang sahabat yang lagi berjaga. Nah ketika sahabat ini selesai satu rakaat, mereka kembali berjaga, yang lain masuk ikut, gitu kan ya. Setelah ikut satu rakaat, maka Rasulullah diam dulu ya sampai mereka menyelesaikan 2 rakaat. Setelah itu mereka salam Rasulullah. Nah ini adalah syariat tentang sholat khawf ya. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ini surat saya bukan Quran saya. Nah di surat An-Nisa ya, di sini ayat 102 ya.
wa idza kunta fihi fa'aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Jadi Rasulullah mengimami dua gelombang gitu ya, dua gelombang yang satu. Jadi masing-masing hanya satu rakaat dengan Rasulullah. Ya, gelombang satu rakaat pertama dengan Rasulullah, rakaat keduanya masing-masing. Yang gelombang kedua, rakaat pertama mereka itu berarti rakaat kedua Rasulullah. Gitu kan ya. Mereka rakaat keduanya masing-masing dan salam dengan Rasulullah. Gitu. Nah di sini para ulama juga berpendapat bisa begitu seperti ini Rasulullah SAW, atau sebetulnya bisa saja sholat itu dua jemaah, jadi satu selesaikan saja ya, jadi dua kali dua imam gitu ya, jadi satu perlu itu sholat dulu ya sampai selesai, yang kedua yang lain berjaga gitu kan. Nah yang selesai yang sholat maka gantian, yang ini adalah sholat, yang sisanya yang tadi sudah sholat itu berjaga. Itulah kondisi ketika peperangan yang saat itu kan langsung bertemu di depan mereka gitu. Tapi kalau misalkan ketika di perang Honda itu beda lagi, itu kan di kodo. Ada juga pada saat itu kan bisa sambil berjalan berbatan di jalan ya, bisa sambil di kendaraan. Jadi itu di sini adalah salah satu syariat sholat khauf yang dicontohkan. Di kondisi sekarang kan tidak perang itu tidak konvensional langsung berhadapan, banyak dengan peralatan modern ataupun dalam benteng dan lain-lain. Jadi bisa dipilih salah satu dari syariat sholat khauf ini. Itu yang kedua ya, yaitu adanya syariat sholat khauf dalam peperangan yang diabadikan dalam surat An-Nisa 102 ya. Yang kedua di kejadian ini adalah ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan itu melakukan Rasulullah SAW melakukan qailulah. Jadi para sahabat itu kan berjalan istirahat siang, tidur. Ternyata ketika tidur itu ada seorang Arab baru yang datang dari Rasulullah dan melakukan pedang, gitu kan ya. Jadi dia tidak tahu nih Rasulullah gitu ya. Dan dia berkata, katanya, "Man yang nauka ini, siapa sih yang bisa menghalangimu? Menghalangiku darimu, ya, untuk bisa menebas kau." Kata Rasulullah, "Allah." Nah ketika dikatakan Allah itu orang Badui ketakutan ya, sampai pedangnya jatuh. Dan akhirnya kan pedang itu diambil Rasulullah dan dikatakan Rasulullah, sekarang siapa yang akan menghalangi? Itu kan mereka tidak, ketika pada saat kondisi yang terdesak, mereka yang orang kafir ini tidak bisa menyebutkan siapa, apakah Hatta Uzza atau sembahan. Ya karena tempat bergantung. Di sini bisa dibilang bahwa pada saat-saat yang sangat mendesak, saat-saat yang terdesak atau saat yang krusial yang kritis, pastilah manusia yang beriman itu akan pada sama seperti kalau kita naik pesawat gitu ya, ketika terjadinya goncangan dan lain-lain, siapa yang akan mintakan pertolongan? Ya pasti Allah gitu kan. Kita tidak minta pertolongan presiden atau panglima perang atau panglima ABRI dan TNI ya, karena yang betul-betul bisa menolong Allah gitu kan. Pada kondisi yang tidak ada orang, yang tidak bisa memberikan penghalang ya Allah. Dan inilah yang keyakinan ini akhirnya justru menggetarkan orang kafir tadi, dan justru dia terjatuh kan. Dan keyakinan Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan senantiasa menolong. Yang keempat adalah kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW berbicara dengan Jabir. Ini banyak pembicaraannya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu beliau berhubungan dengan para sahabat itu sesuaikan pembicaraannya, disesuaikan dengan kondisi para sahabat. Jadi muamalah Rasulullah itu memang sangat tepat ya. Beliau itu usianya kan sekitar 50-an ya ketika di Madinah itu ya, karena kan usia Rasul 40 ketika hijrah itu kan 53 gitu kan, berarti kan 53. Tapi Rasulullah bisa masuk ke orang-orang pemuda, bisa masuk pada orang-orang yang memang selevelnya ini orang 30-an, bahkan anak kecil. Dari sini Jabir adalah pemuda
dan Rasulullah bisa ngobrol dengan pemuda itu. Di sini yang diobrolkannya adalah berkaitan dengan tentang unta ya, maksudnya kendaraannya lambat. Kenapa ini lambat? Katanya, oh ini unta saya lambat. Rasulullah kan langsung dipukul sama ini dan ternyata akhirnya bisa cepat, gitu kan. Terus ngobrol dengan Rasulullah tentang masalah pernikahan di sini itu. Kenapa kamu sudah nikah? Sudah. Nikah dengan apa? Dengan janda. Kenapa sih tidak dengan gadis, gitu kan? Kalau dengan gadis bisa dimain. Nah, di sini Jabir mengungkapkan bahwa bapakku itu syahid di Uhud dan punya anak 7 orang. Jadi Jabir itu yang paling gede gitu. Sehingga saya itu kalau nikah memilih istrinya itu untuk bisa juga ngurus adik-adiknya. Nah itu kan memberikan apa namanya hujah-hujah alasan itu pembicaraan yang terbuka dan yang kalau bahasanya kan hangat, gitu kan ya. Sampai akhirnya kan awal-awal untanya dibeli oleh Rasulullah SAW ya, sampai Rasulullah juga dibicarakan nanti kalau masuk ke Madinah kita berhenti dulu ya. Sebelum Madinah itu agar mereka para istri-istri itu mempersiapkan kedatangan suaminya, mempersiapkan rumahnya, ya, beberes dulu dan lain-lain. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bisa berbicara permasalahan-permasalahan yang tepat dengan para sahabatnya. Ini yang menjadikan teladan ya, bahwa pemimpin itu memang menyesuaikan diri ya. Kalau berbicara dengan orang yang yang seusia, yang di atasnya atau yang di bawahnya, bahkan jauh di bawahnya, bisa tema-tema ataupun yang pembicaraan yang bisa nyambung gitu. Ya itu adalah yang keempat. Nah, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan berkaitan dengan kejadian dari 2 peristiwa itu, yaitu peristiwa pengusiran Bani Nadir dan peperangan Datul Riqaq. Dua-dua itu kan hanya berselang 1,5 bulan dan terjadi setelah perang Uhud, dan banyak hal yang bisa diambil pelajarannya oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari, karena kita yakini bahwa Rasulullah SAW adalah uswah kita. Kuatkan Nabi Rasul itu uswah bersama, maka uswah itu kan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin disampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ataupun diskusi. Maka saya persilahkan kalau ada tambahan atau pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya yang disampaikan. Enggak kalau tidak ditanyakan. Ini mungkin pertanyaan mendasar. Kalau saya cari gitu ya, tentang keutamaan belajar siroh ya. Jadi ada siroh nabawiyah gitu kan ya. Nah, kalau tidak salah Quran itu kan isinya sepertiga itu siroh, dan itu kan tidak semuanya siroh nabawiyah ya. Ada kisah-kisah umat-umat Nabi Nuh dan sebagainya gitu ya. Nah, yang harus kita pelajari itu sebetulnya siroh yang mana gitu. Karena kan kalau siroh nabi-nabi sebelumnya juga kan tetap lahir atau datangnya ya lewat Rasulullah juga gitu kan ya. Nah ini bagaimana gitu kita mempelajari siroh sebelum Nabi Muhammad, sehingga mungkin namanya bukan siroh nabawiyah ya, tapi siroh saja gitu. Nah kemudian yang kedua, nah ini berkaitan dengan kalau umat-umat sebelumnya itu kan ketika mereka melakukan pembangkangan, Allah tuh kan langsung menyiksa ya, langsung dikasih azabnya, mungkin ada lewat banjir atau lewat hujan batu dan sebagainya. Nah sedangkan kan di umat Rasulullah itu ditunda gitu ya. Nah ada juga yang mengatakan sebetulnya kita juga dihukum kalau kita melakukan kesalahan tapi berupa dengan hilangnya rasa kenikmatan ketika beribadah, katanya gitu. Itu sebenarnya salah satu bentuk hukuman juga dari Allah gitu. Karena kan sebetulnya kalau tidak ada seperti itu, jadi kita tanda petik santai aja gitu. Kita tuh berbuat salah juga nggak diapa-apakan sama Allah gitu. Berbeda mungkin kalau dengan umat terdahulu ya, ketika ada kesalahan tuh langsung diingatkan gitu. Nah ini itu dulu seperti apa mensikapi. Zakat.
Yang pertama, di sini ada tentang siroh ya. Jadi betul nama Al-Quran itu kan kebanyakan adalah siroh di sana. Jadi pelajarannya dari siroh. Di sini disebutkan dalam surat Yusuf itu, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi kisah-kisah yang ini bukan dibuat-buat, gitu ya, yang ada itu. Ini jadi pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Ya. Dan di sini menjadikan penguat, ya, dan bagi kalian menjadi penjelas tentang suatu petunjuk dan rahmat. Nah, bagaimana sikapnya dengan sirah sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah? Prinsipnya, ketika Rasulullah datang, maka ajaran Islam itu menjadi nasih, menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, kecuali hal itu adalah yang dimasukkan di Al-Quran ataupun di Sunnah Nabi. Jadi kalau bahasa Arabnya kan sama qaulana, ya, saya sebelum Rasulullah itu memang sudah dinasih secara prinsipnya semuanya. Nah, tapi kalau Rasulullah itu awal menyampaikan dalam Al-Quran ataupun menyampaikan dalam hadis, maka itu bisa dipakai. Karena kita bisa melihat yang disebutkan si Rasul disebutkan paling banyak itu contohnya Nabi Musa, kejadian Musa itu pasti hakuri untuk menjadikan hiburan pada Rasulullah pada saat Rasulullah menghadapi kekejaman kafir Quraisy. Itu salah satu yang menjadikan penguat Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa menghadapi orang yang jauh lebih kuat, Fir'aun dengan para tentaranya. Bandinglah katanya, orang yang paling kuat saja di muka bumi pada saat itu Fir'aun dan pasukannya bisa dikalahkan. Apalagi ini kaum Quraisy, kafir Quraisy yang pada saat itu dari dunia yang kekuatannya terbesar adalah Persia dan Romawi. Nah, jadi pembelian kisah ini memang dari sejak ini kan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, dan itu Rasulullah mengambil ibrah-ibrah dari kisah-kisah itu, karena sunatullah itu senantiasa berulang. Jadi setiap nabi itu ada musuh, dari golongan manusia ada jin, gitu, ya. Nah, jadi kita juga sama, ya. Jadi selama itu masuk ke Al-Quran, masuk di hadis, maka kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya. Yang Rasulullah berikan peringatan itu dan kisah-kisah Israiliyah. Israiliyah itu kan kisah-kisah dari Bani Israel yang itu sabda Rasulullah tidak boleh dibenarkan semuanya dan tidak boleh didustakan semuanya, karena itu kan verifikasinya tidak kita ketahui. Beda dengan hadis. Hadis kan ada verifikasinya, ada ini dari siapa riwayatnya, ini sama Rasulullah sahih, ya bisa dipakai, ya. Al-Quran jelas kan mutawatir sampai kita, jadi tidak bisa diverifikasi, gitu kan. Sementara kisah-kisah yang lain, nah, itulah yang patut kita pilih-pilah, gitu ya. Memang banyak sekali mungkin juga kisah-kisah yang Israiliyat yang masuk kepada kaum muslimin, karena itu diambil dari orang-orang Yahudi, ya, yang pada itu mereka lebih banyak memang catatannya, kisah-kisahnya yang detail-detailnya. Kalau kita tidak usah masuk ke sana, contohnya kita bisa melihat tentang Ashabul Kahfi lah, ya. Ashabul Kahfi kan disebutkan perdebatannya itu pada jumlah orang, ya. Itu 6, 7 atau 8. Nah, bukan pada esensinya, bukan itunya, tapi dari ibrah kisahnya. Sehingga kita juga tidak terlalu harus detail di sisi namanya siapa, ini kasusnya di mana, kotanya kan kadang-kadang masih terjadi perdebatan. Contoh Ashabul Qaryah, Ashabul Qaryah di surat Yasin. Itu kata apakah di Antakya di Turki sekarang, atau misalkan ini Rasul umat Nabi Musa atau Rasul yang diutus sebagai Nabi, gitu. Itu banyak perdebatan dan kisah-kisah, itu bisa juga akhirnya melelahkan. Tapi yang padahal yang terpentingnya bagi ibrah, karena kisah-kisah Al-Quran itu biasanya global, gitu kan, ya. Yang paling detail dari awal sampai akhir itu Nabi Yusuf, ya, dari sejak kecil. Tapi Nabi Yusuf juga tidak diceritakan selanjutnya,
ya ketika beliau sudah jadi Menteri Pertanian lah gitu kan, atau yang khozin itu bendahara negara, kelanjutannya tidak dikisahkan gimana wafatnya Nabi Yusuf di Al-Quran itu kan. Apakah setelah wafat itu raja itu semakin jadi zalim lagi, apakah ternyata kan karena langsung nyambung ke Nabi Musa sebelumnya ya. Ketika Nabi Musa itu Bani Israel sudah jadi budak gitu kan, sudah jadi budak belia yang sudah ditindas oleh kerajaan ya. Karena katanya ketika Nabi Yusuf hadir itu Fir'aun itu bukan Fir'aun, itu raja, karena Mesir itu lagi dijajah oleh orang-orang Hiti, orang-orang Turki, daerah Turki itu. Nah itu kan tidak disisahkan selanjutnya. Nah jadi kita juga jangan terlalu terjebak, karena banyak sekali mungkin kisah-kisah tentang pembangunan kapal Nabi Nuh gitu kan. Ini nih kan orang mungkin berdebat tentang lebarnya, panjangnya, itu bukitnya di mana gitu kan. Itu juga itu di India atau di mana gitu kan, atau di Turki gitu kan. Terus ada juga raksasa yang membantu pembangunannya, Aus itu kan, yang orang yang sangat besar gitu kan, membantu pembangunan nah itu kan banyak hal yang terselip itu. Kita kalau bahasanya mungkin kadang-kadang orang itu menarik untuk didongeng gitu kan, tapi sebetulnya itu kadang-kadang keluar dari esensinya. Ya kita harus bisa menginginkan pada kisah-kisah yang sebenarnya sahihnya Al-Quran atau hadis, sehingga kita yang terpenting kan ke ibroh-ibrohnya ya. Kalau memang global ya global saja ya, tidak usah dicari pembenaran yang detail yang itu sumbernya ternyata tidak sahih, akhirnya kan nambah jadi bohong gitu ya. Ya seperti tadi ya, mungkin yang sangat terkenal salah satunya kan tadi ada seorang raksasa yang membantu pembangunan kapal itu ya, kemudian begitu kan, itu kan yang bisa mengetak pohon banyak gitu kan, seperti itu. Atau misalkan di sini Nabi Sulaiman 100 gitu kan, setiap ini gilirannya gimana, itu kan banyak kan kisah-kisah yang dari ya, tidak baca insya Allah sehingga akhirnya terjadi apa gitu. Itu kita harus verifikasi berarti kisah-kisah itu ya. Karena tadi kalau dari Israel jangan dustakan dan jangan benarkan, jadi kita harus lebih hati-hati ya. Sebenarnya kita lebih mencukupkan pada hal-hal yang sudah jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masih banyak kisah para yang sudah didetailkan, karena Rasulullah SAW juga tidak mendetailkan semuanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu kan, seperti itu ya. Targetnya adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya, menjadi petunjuk dan rahmat ya. Kalau sejarah itu kan itu juga jangankan zaman Rasulullah ya, zaman kita aja tahun 45 ya, tahun 30-an, zaman Belanda, zaman Jepang, itu sekarang sudah banyak istilah gitu kan. Oh ini kan kasusnya kejadiannya ini gitu kan, kejadian ini dulu gitu kan, berapa itu kan baru 100 tahun gitu kan. Apa ini sudah ribuan gitu kan. Nah sementara yang kita bisa verifikasi betul-betul ya Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak terjebak pada perdebatan yang tidak esensial ya, itu seperti itu kalau dari pendapat saya. Terus yang kedua berkaitan dengan yang memang ada hadis ya, bahwa zaman umat Muhammad itu kan tidak akan disiksa secara seluruhnya dimusnahkan, beda dengan kaum Sodom gitu kan, atau mantan kan Nabi Musa ya, kaum Bani Israil. Nah kalau ukubah, memang ukubah itu kan yang maksud di sini tidak akan ada umat yang dihabiskan semuanya, karena umat Islam sudah ya, umat Muhammad juga sudah menyebar. Seperti di Aceh aja kemarin waktu kita terjadi tsunami itu kan berapa persen itu kan yang walaupun ratusan ribu, tapi kan dibandingkan dengan Bekasi itu masih lebih sedikit. Atau misalkan terjadi ketika tsunami di Palu gitu, itu kan katakan gini akan ada, tapi kan tidak semuanya gitu kan. Nah jadi sampai umat Muhammad tidak akan ada pemusnahan lagi umat gitu kan. Yang ada lah, kalaupun ada iqab atau siksaan itu hanya sebagian kecil saja gitu kan, satu daerah saja. Itu juga kan akan ditunda 40 tahun ya, selama kalau ada orang yang soleh gitu kan ya. Kalau sudah tidak ada yang soleh ya pasti ada ya. Dan bagaimana ketika ada orang yang baik di sana ya, ketika mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Nah ketika siksa iqab ya, jadi kalau orang melakukan dosa memang ada yang sifatnya zahir ya, hissi.
Isi itu kan baca indra, tapi ada yang maknawi yang tidak bisa baca indra. Contohnya gini lah, orang yang tidak pernah sedekah misalnya ya, terus misalnya tiba-tiba motornya hilang, gitu kan? Ya itu kan langsung zahir, ya. Ibaratnya Allah memberikan teguran, ya, hukumannya bahwa ketika dia tidak bersedekah, motornya hilang atau rumahnya kebakaran. Orang yang korupsi misalnya tiba-tiba ditangkap, ya, terus dijatuh rumahnya, itu kan hukumannya zahir. Ya, orang yang sadar kan harusnya, oh iya, ini saya korupsi ya, harta ini kan bukan halal gitu ya, dengan Allah diambil lagi dengan paksa. Nah itu zahir, orang bisa melihatnya, dia juga bisa melihat secara panca indera. Nah, memang yang lebih berbahaya lagi adalah isi, maknawi. Ketika Allah memberikan hukumannya pada hati kita, ketika seseorang mengatakan bahwa saya merasa dihukum ya berbuat maksiat, nah itu justru hukumannya paling berat gitu. Karena dia tidak merasa salah dan bahkan akhirnya dia tumbang ambing dalam kesalahan itu, ya menggunakan. Jadi yang paling berat adalah ketika dikunci hati, ya sumber hukum layar. Nah itu udah berat. Jadi ketika orang yang dihukum dalam masalah ketika dia melakukan kemaksiatan, dosa-dosa itu, terus akhirnya tidak merasa berdosa, itu hukumannya benar, gitu kan ya? Karena itu kan tidak kelihatan ya. Kadang-kadang bahkan oleh Allah diberikan apa? Disumpul, ya. Kenapa sih dia itu tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, tidak seperti kaya gitu kan? Tapi sebetulnya hatinya kena hukuman. Ya, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, ya, dia trauma dalam sesaat. Ya kita ambillah contoh sering ini kan ya, yang paling mudah itu kan seperti sekarang kita lihat orang yang terkaya di dunia yang sekarang katanya kedua ya, Elon Musk gitu. Itu katanya Elon Musk itu terakhir saya baca terus itu kerjanya berapa? 100 jam dalam sepekan. Berarti kalau kita rata-rata sehari berapa? Itu 14 ya, 14 jam. Kalau libur Sabtu atau misalnya, coba bayangkan orang sudah kaya itu dihukum oleh Allah, saya katakan hukum itu kerja keras seperti itu. Benarnya kalau orang kerja buruh pabrik atau kerja berapa jam? Mungkin 8 jam berkerja. Tapi dia sudah kaya saja sampai akhirnya dikerjain gitu. Setiap hari dia tiba email harus ini rapat online dan lain-lain. Akhirnya tidak bisa menikmati kehidupan. Gitu kan ya? Itu kan bukti memang hukuman itu kan tidak kelihatan, memang hartanya naik itu kan banyak, tapi dari hatinya sendiri tidak merasakan kebahagiaan itu. Cerai dengan istrinya karena bagaimana mungkin ya seorang sudah banyak itu tidak bahagia, kerjanya seperti itu dipermudah sama hartanya, bukan hartanya yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Ya kita masih tenang kan, setelah subuh kita kan pengajian masih bisa lagi pagi nyantai gitu. Oh ini kan pikirin terus gitu kan. Ini saham merosot di sini. Oh ini penemuan saingannya sudah menemukan teknologi yang lebih tinggi. Wah itu terus saja. Jadi dia tidak bisa ini. Obsesinya semakin kalau bahasa di hadis itu sudah dapat satu emas, gunung emas ini lagi gitu kan. Oh kabulan gitu kan. Oh kamars gitu kan. Itu akhirnya hidupnya tidak bisa dinikmati, hanya karena ambisi aja. Hatta zulum memakobi, itu yang paling berat ya, bagaimana ketika ikut itu masuk ke dalam hati kita. Ya, secara zahir tidak kelihatan, tapi secara hati kita kan suka kasihan. Ada orang yang mohon maaf ya, kalau saya juga mungkin ada yang salah tapi yang suka merubah janji gitu kan. Ini terus mereka ternyata terpilih, banyak ininya. Tapi kita bisa melihat, bisa jadi kan dia sudah tidak merasa lagi dosa ketika mereka berbohong, ya, berarti tidak lagi merasa berjanji satu-satu yang ringan-ringan saja. Nah itu kan hukuman juga, gitu kan. Akhirnya mereka tergelar dalam putaran ke dosa-dosa aja, ya, dengan berbohong, dengan berkhianat, ya terus saja gitu kan, ya. Akhirnya sudah tidak bisa membedakan sebenarnya antara yang baik dan benar itu yang sangat kita hindari ya, sehingga jangan sampai kita ya hilang gitu ya. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali itu kan setiap kesalahan kan menyebabkan noktah dalam hati. Nah itu hukuman kalau sudah tertutup ya berat gitu. Hukuman maknawiyah, hukuman yang
sifatnya maknawi yang bukan zahir gitu ya. Kadang tidak disadari. Kalau dipantau berarti kan ketika kita tadi tidak ini motor hilang itu masih mungkin kepikiran kurang ibadah gitu kan, kurang sedekah, kurang zakat, kurang memberikan ini. Tapi kalau ini kadang-kadang tidak disadari bahwa itu sebetulnya kalau kita lihat sirah nabawiyah saja, maksudnya kisah-kisah sahabat itu kan banyak ya, bahkan katanya sampai ratusan gitu. Sehingga sebetulnya sudah sangat banyak itu kisah yang bisa kita pelajari sekaligus juga bisa kita ajarkan. Nah, apakah kita masih boleh menceritakan atau apa ya, menceritakan kisah fiksi gitu ya yang tidak terjadi, atau misalnya kadang-kadang mungkin ada kisah binatang atau apapun dalam rangka tadi mencari pelajaran dari situ gitu. Padahal sebetulnya kisah nyata juga masih banyak gitu. Nah, apakah memang pernah terjadi di dulu gitu di zaman Nabi bahwa Nabi berkisah tentang apa gitu yang sebetulnya mungkin itu sesuatu yang tidak terjadi gitu? Apakah masih dibolehkan kita berkisah fiksi gitu seperti itu? Ya kalau yang disebutkan Rasulullah SAW itu kan kisah-kisah yang jelas ya, sudah ada faktanya ya. Dan walaupun pada saat itu banyak yang tidak diketahui, dan ketika Rasulullah sampaikan ditelusuri ternyata oh iya benar ada ya, kisah Nabi Yunus, para Nabi itu kan banyak yang tidak diketahui, tapi oleh orang-orang Ibrahim saja yang gitu. Ya kalau kita memberikan kisah pelajaran Ibro itu ya selama kita menyebutkan itu adalah kisah bukan nyata, itu tidak masalah, kan tidak ada unsur kebohongan. Kayak apa namanya tentang binatang ya, apa namanya Pabel ya, ada Pabel gitu kan, bahwa itu kan tidak apa bagi kita kan itu bohongan kan, mungkin sebenarnya kura-kura kelinci balapan ngobrol aja kan nggak mungkin gitu kan ya. Kelinci dengan kura-kura itu kan beda bahasa mungkin kan, tidak ada ini atau namanya musyawarah binatang dengan ini, itu kan hanya sebagai apa namanya, mereka sudah tahu bahwa itulah fiksi gitu. Yang salah itu kan kalau itu diceritakan bahwa ini adalah nyata, itu kan terjadi unsur kebohongan, karena di sana ada unsur apa namanya pelajaran. Memang kan seperti contoh banyak juga kayak kisah Khalil Kundang gitu ya. Apakah benar itu Khalil Kundang itu sampai ada batunya gitu? Kan kita juga sejarah belum tentu gitu kan. Jadi itu hanya pelajarannya saja yang diambil ketika biasanya ide cerita itu baru muncul ketika lihat batunya gitu kan, hanya dibuat ceritanya kan, tidak dari cerita Khalil Kundang jadi batu gitu kan ya. Apalagi tentang asal-usul daerah. Asal-usul daerah itu kan aneh-aneh gitu ya, sebagai yang tentang apalagi gunung tambahan perahu gitu kan, dari perahu ditendang gitu kan, itu kan legenda-legenda yang memang itu kan bukan nyata. Memang hanya pada masa-masa kecil kita juga bisa seharusnya memang lebih banyak juga tentang kisah-kisah real nyata Rasulullah dan para sahabatnya, para Rasul, karena itu kan sudah dilakukan gitu kan oleh mereka. Jadi kalau misalkan kita tidak ada alasan tidak bisa diikuti gitu ya, seperti kebijaksanaan Rasulullah, kebijaksanaan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu kan lebih jelas ya, tahapan-tahapan itu, sehingga mereka juga bisa memberikan apa namanya dalam imajinasinya, dalam pemikirannya kan Rasulullah. Kan kita misalkan sebagai orang Sunda kan kita juga bisa apa namanya suka diberikan dari kecil itu kan tentang Siliwangi gitu kan ya, Siliwangi yang punya kebijaksanaan gitu kan ini. Tapi itu kan masih dalam cerita-cerita yang karena istilah Siliwangi itu Siliwangi kerajaan mana nih yang Siliwangi apa gitu kan, masih terjadi perdebatan. Tapi kalau kita berbicara Umar bin Khattab, Utsman bin Affan atau misalnya Abu Bakar ketika pemerintah, itu kan sudah sepakat kan ininya. Nah, saya nanti pada beberapa hal itu menjadikan uswah, karena kan nanti idealnya kita tuh kan mengikuti teladan-teladan yang ada dalam spesialis sahabat. Kalau mungkin seperti Rasulullah semuanya bisa
Tapi kan kadang-kadang kita bisa akhirnya kan memilih, wah saya mah ingin seperti pengusaha yang sukses gitu kan. Itu kan teladannya seperti Abraham bin Auf atau Usman bin Affan. Oh saya ingin seorang ilmuwan intelektual seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas gitu kan. Atau saya mah ingin seorang militer yang sukses, yang bisa hebat Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abu Waqqas. Itu kan ada contoh-contoh ibro-ibronya, sehingga prestasi atau imajinasi anak itu kan bisa kesana gitu kan. Oh, saya ingin ini karena terinspirasi dengan sahabat ini gitu. Allah bisa seperti itu. Jadi prinsipnya mah selama itu disampaikan bahwa ini adalah dongeng, tidak masalah gitu ya. Yang salah itu kan kalau itu dianggap suatu benar gitu, aneh gitu kan, seperti itu. Ya, barangkali cukupnya karena ini ada yang 6. Nah, kita tutup sama-sama dengan doa. Iya, kali ini alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran wa katsiran nasidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li kalimati sultan. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jilatan fil ilmi wa barakatan fi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis-sakaratil maut wa najatan min ad-dawa wa al-kabsa. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masakhina wa li walidina wa liman lahu haqqun liman hamasaka atil muslimin. Allahumma rasulina sallallahu Allahumma salli muslimina wa muslimat bi biladil muslimin wa taqabbal baisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.